Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Malia dengan NIM 0120222041. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kewajiban jangka pendek pada utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok atau supplier. Biasanya, utang dagang tidak memerlukan dokumen formal seperti wesel dan lebih umum dalam transaksi sehari-hari antara perusahaan dengan pemasok. Pembelian kredit atau purchase adalah pembelian yang mempunyai kesenjangan waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayarannya, di mana penerimaan barang atau jasa tersebut mendahului pembayarannya. Untuk pembelian secara kredit, biasanya pihak penjual mencantumkan syarat penjualan atau syarat pembelian. Syarat penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur jualan agar segera dilakukan pembayaran atas utang dagang ini. Biasanya penjual memberikan penawaran yang menarik berupa potongan tunai. Misalnya 2/10 atau 1/30. Ini mempunyai arti apabila pelunasan dilakukan dengan waktu 10 hari setelah tanggal pembelian akan mendapat potongan 2%, dan pembayaran yang dilakukan setelah 10 hari dari tanggal pembelian tidak mendapat potongan atau net. Dengan jangka waktu pelunasan 30 hari setelah tanggal pembelian, dalam pembelian kredit biasanya juga akan tercantum PPN masukan atau fade-in. PPN tersebut akan mempengaruhi bertambahnya nilai kas yang kita keluarkan. Proses terjadinya utang dagang. Utang dagang atau utang usaha atau account payable merupakan metode transaksi yang umum dalam perusahaan. Dalam laporan keuangan, utang dagang tercatat di neraca keuangan atau balance sheet sebagai liabilitas. Disebut sebagai utang tetapi tidak ada bunga di dalamnya. Itu berarti perusahaan sebagai buyer yang bertransaksi dengan pemasok atau supplier hanya membayar utang ini sesuai nilai transaksi yang disepakati. Pemasok tidak memungut tambahan biaya atau bunga atas pembayarannya. Terjadinya utang dagang atau account payable melalui beberapa proses: membeli pesanan barang atau jasa, menerima pesanan barang atau jasa, dan membayar tagihan atau invoice ke pemasok atau vendor. Koordinasi dengan supply chain. Perlu diketahui bahwa kegiatan pembelian pada perusahaan pasti akan melibatkan banyak pihak, seperti dari vendor, divisi jualan, produksi, tim purchasing, pergudangan, dan yang lainnya. Ini adalah siklus yang biasanya disebut dengan supply chain. Salah satu tugas account payable staff adalah harus memahami betul mengenai siklus supply chain ini. Ciri-ciri utang dagang. Yang pertama yaitu transaksi kredit. Terjadi karena pembelian barang atau jasa tanpa pembayaran langsung. Yang kedua yaitu jangka pendek. Biasanya harus dilunasi dalam waktu 30-90 hari. Yang ketiga yaitu ada tanpa bunga. Umumnya tidak ada bunga kecuali ada perjanjian lain jika terjadi keterlambatan pembayaran. Yang keempat yaitu berbasis kepercayaan, berdasarkan hubungan bisnis antara pembeli dan penjual. Contoh kasus utang dagang. Situasi yang pertama yaitu ada toko A membeli barang dagangan dari pemasok B senilai 20 juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Penjelasan transaksi. Pada saat pembelian, toko A mencatat transaksi tersebut sebagai utang dagang. Jurnal toko A, debit persediaan barang dagangan 20 juta rupiah, kredit uang dagang 20 juta rupiah. Yang kedua yaitu dalam 30 hari, toko A melunasi utang kepada pemasok B. Jurnal toko A saat pelunasan, debit utang dagang 20 juta rupiah, kredit kas 20 juta rupiah. Utang dagang ini biasa terjadi dalam rantai pasok atau supply chain antara toko retail, distributor, dan produsen. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.